Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa ada yang aneh dengan dunia sekarang? Kenapa rasanya hidup makin sulit? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah argumen yang terus terang cukup provokatif. Argumennya begini, semua kesulitan yang kita hadapi itu bukan sekedar nasib buruk, tapi hasil dari sebuah desain. Sebuah kejahatan lama yang sepertinya sengaja dibiarkan tumbuh dan berkembang di era modern. Oke, untuk memulai, coba kita dengarkan suara dari lapangan. Ini dari seorang ibu, Rianawati, yang tinggal di Kalimantan Tengah. Dia bilang, saya tinggal di tengah perkebunan kelapa sawit, suami saya petani sawit, tapi minyak goreng langka dan mahal, saya tidak mengerti. Dengerin deh, ironis banget kan? Nah, kebingungan inilah yang jadi titik awal kita buat menelusuri semuanya. Oke, jadi gimana cara kita membongkar misteri ini? Kita akan telusuri lewat 5 bagian. Pertama, kita lihat kontradiksi yang ada di depan mata kita. Terus, kita masuk ke lingkaran kekuasaan nasional. Nggak berhenti di situ, kita akan lihat juga dugaan adanya cetak biru global. Dan bahkan, kita akan sentuh perspektif dari ramalan kuno. Siap? Yuk kita mulai. Pertama, kita mulai dari negara kita sendiri, Indonesia. Negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi, kaya sumber daya alam. Tapi anehnya, justru banyak warganya yang kesulitan menghadapi kelangkaan yang benar-benar mempengaruhi hidup mereka sehari-hari. Lihat deh angka ini, 51,6 juta ton. Ini bukan angka kecil loh, ini adalah total produksi minyak sawit mentah Indonesia di tahun 2020. Angka ini praktis menjadikan Indonesia juara dunia, pemain utama yang nggak ada tandingannya di industri kelapa sawit. Nah, disinilah letak paradoksnya. Coba bayangin, di satu sisi kita ini raksasa global, produsen nomor 1 di dunia. Tapi, di sisi lain, di dalam negeri, rakyat kita sendiri malah susah cari minyak goreng, dan kalaupun ada, harganya selangit. Kok bisa ya? Aneh banget kan? Oke, sekarang kita coba kupas lapisan pertamanya. Menurut sebuah sumber, yaitu film dokumenter investigasi, biang keladinya itu ada di dalam negeri. Ada sekelompok pemain kuat, para oligarki, yang cengkramannya ternyata sudah berakar puluhan tahun di negara ini. Menurut sumber ini ya, masalahnya tuh bukan baru kemarin. Akarnya ternyata bisa ditarik mundur sampai ke era Orde Baru. Waktu itu, segelintir pengusaha dapat konsesi hutan yang luas banget, dan yang bikin geleng-geleng kepala, tokoh-tokoh yang sama inilah yang kemudian beralih ke bisnis kelapa sawit dan terus mempertahankan kekuasaan mereka sampai sekarang. Jadi, ini bukan sekedar urusan bisnis atau korupsi biasa. Sumber ini pakai istilah yang lebih menusuk, korupsi pembajakan negara atau state capture corruption. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah sistem di mana kepentingan pribadi para pebisnis dan elit politik ini benar-benar membentuk hukum dan kebijakan negara. Aturan dibuat bukan buat rakyat, tapi buat keuntungan mereka sendiri. Dan puncaknya apa? Lahirnya regulasi seperti Omnibus Law. Menurut sumber yang sama, undang-undang ini dituding memutihkan alias melegalkan jutaan hektar kebun sawit ilegal yang tadinya ada di kawasan hutan. Nah, ini nyambung banget sama tema kita. Sebuah kejahatan lama yang nggak cuma dibiarkan, tapi malah dilegalkan oleh sistem. Tapi, tunggu dulu. Ada sumber lain yang bilang, kalau kita cuma lihat masalah ini di level nasional, kita cuma lihat puncak gunung esnya aja. Menurut perspektif ini, apa yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya cuma satu kepingan puzzle dari sebuah desain global yang jauh lebih besar. Klaimnya cukup berani nih. Dikatakan bahwa banyak kebijakan pemerintah kita itu bukan murni dari aspirasi bangsa, tapi itu adalah bagian dari agenda internasional yang dititipkan untuk dijalankan. Nah, ini contohnya. Kita semua tahu kan program PBB, SDGs. Tujuannya kelihatannya mulia, pendidikan berkualitas, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan. Keren kan? Tapi, menurut sumber ini, semua itu cuma bungkusnya aja. Di baliknya, ada agenda tersembunyi untuk indoktrinasi, kontrol total, bahkan perbudakan manusia modern. Terus gimana caranya agenda ini bisa jalan? Sumber ini menuduh ada semacam pola atau metode 3 langkah. Pertama, mereka lempar dulu kebijakan yang kontroversial, semacam tes ombak. Kedua, mereka lihat reaksinya, seberapa besar perlawanan dari masyarakat. Nah, kalau dirasa aman, langkah ketiga, sahkan kebijakan itu jadi undang-undang permanen. Dikunci. Oke, sekarang kita geser ke perspektif yang ketiga. Dan yang ini beda banget. Kita keluar dari ranah politik dan ekonomi. Menurut pandangan ini, semua yang terjadi sekarang ini bukan cuma soal perebutan kekuasaan antar manusia, tapi bagian dari sebuah skenario spiritual yang sudah dinubuatkan sejak lama. Jadi begini, menurut salah satu sumber teologis, yaitu dari Syekh Imran Hussein, sejarah dunia modern itu bisa dilihat sebagai sebuah rencana besar dalam 3 babak. Babak pertama itu Pax Britannica, era dominasi Inggris. Babak kedua, Pax Americana, dominasi Amerika setelah 2 perang dunia.
Dan babak terakhir, yang katanya sedang kita tuju, adalah Pax Judaica, sebuah tatanan dunia baru. Nah, siapa dalang di balik semua ini menurut perspektif tersebut? Ada satu figur sentral dalam pandangan eskatologi Islam, yaitu Dajjal atau Sang Mesias palsu. Diyakini, dialah arsitek utama di balik rencana besar yang sudah berjalan berabad-abad ini dengan satu tujuan, dominasi global. Dan salah satu kunci utamanya katanya adalah lewat penguasaan uang. Coba perhatikan polanya. Setiap babak kekuasaan itu dibangun di atas sistem moneter. Era Inggris pakai pound sterling, era Amerika pakai petrodolar. Dan tahap finalnya diprediksi akan memakai uang elektronik. Kenapa? Karena dengan sistem cashless, kontrol atas tiap individu bisa jadi absolut. Oke, penting banget untuk digarisbawahi ya. Kutipan yang Anda lihat ini kami ambil langsung dari lampiran salah satu buku sumber. Kami tampilkan di sini murni untuk menunjukkan seberapa eksplisit klaim yang dibuat oleh sumber tersebut tentang tujuan akhir dari rencana ini. Kami tidak mendukung atau menolaknya, hanya menyajikannya apa adanya. Oke, jadi kita sudah lihat 3 perspektif yang jujur beda banget ya. Satu dari investigasi jurnalistik, satu dari wawancara, dan satu lagi dari teks teologis. Nah sekarang pertanyaannya, apa benang merah dari semua ini? Meskipun sudut pandangnya beda-beda, ada yang bicara oligarki nasional, ada yang bicara elit global, ada yang bicara tentang nubuat. Tapi coba perhatikan, ketiganya sampai pada satu kesimpulan yang sama, satu ide besar. Bahwa penindasan dan kesulitan yang kita lihat hari ini itu bukan kecelakaan, bukan kebetulan. Menurut mereka, semua ini by design, dirancang secara sengaja. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Apakah semua kaitan yang kita bahas tadi adalah bukti adanya sebuah desain besar yang tersembunyi? Atau ini semua hanyalah cara sebagian orang untuk mencari pola dan makna di dunia yang memang sudah sangat rumit? Nah, kami tidak akan menjawabnya untuk Anda. Tugas kami hanya menyajikan berbagai perspektif ini. Sisanya kami serahkan kepada Anda untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.